Nah, pergi dulu. Ricu. Ya ambil kita deh, nak. Tunggu dulu, dipakai. Dipakai. Tidak boleh. Tunggu dulu sebentar, pinjam dulu. Itu makan mie kakak. Ya Mumi dulu itu pinjam. Sudah Pajak baru bangun. Jadi perkuliahan kita ini saya rekam, nanti setelah itu di-share semua hasil rekamannya supaya bisa dilihat kembali. Ya, Pak. Bagus, Pak. Ya, Pak. Alami. Sudah jelas. Sudah ada suara nih Pak, udah mulai. Ya. Oh, Oke. Terima kasih. Akbar Sahrudin. Pak, siapa lagi yang dari Unhas? Apa? Saya lupa nama Pak. Yang dari Unhas siapa? Pak Rahman. Kelas A1A 19 Pak ya Pak? Siapa? Ipin. Pak Ipin. Yang dari Unhas toh? Pak. Dari Unhas. Pudin, Oke, edit dulu anu tak tidak kelihatan nama tak. Mana tadi Pak? Enggak di laptop dengan. Nah, Pak Ipin tertulis. Pak Ipin berubah nama tak? Lenovo, nanti edit kit tidak ada nama tak. Lenovo ganti nama asli tak? Ya, supaya saya bisa lihat. Tadi Pak jelas ya Pak? Ya, nanti klik di atas, ada di sebelah kanan atas Pak Lenovo. Nah, nanti di situ rename. Klik itu yang 3 titik. Rename, baru masukkan nama asli tak. Yang satu ini yang tidak ada namanya siapa? Dia kaitnya itu lihat. ya. Tidak ada namanya. Di. Panggil Mas. Oke, sudah kelihatan. Di. Panggil. Kita sudah berapa? 23 orang. Bisa didengar dengan baik suara saya? Insya Allah Pak. Oke. Bisa. Iya. Kemudian bisa dilihat PowerPoint saya. Bisa. Pak Arifudin ya. Arifudin Hardiansyah. Sudah namanya sudah bagus, tapi N-nya nanti diedit lagi nanti. Terakhir ya. Mungkin cuma ini yang bergabung ya, yang lain mungkin belum sempat hari ini. Siapa yang mau bergabung? Ya. Saya podcast. Sebenarnya mau bergabung Pak, tapi Mas speaker tadi belum. Oh iya. Oke.
Ditanya dulu kursi kan. Dulu. Jelas di kursi dulu ya. Kasih dulu satu kursi. Bisa. Ela. Pulpen dulu lah. Siapnya. Thank you for posting soon. Halo. Ya. Iya.
Teman-temannya yang lalu ke sana, nanti muncul di sini, pernah lihat ke orang. Dende. Gitu sih. Nggak bisa jelas semua. ...23 orang tidak bertambah, jadi kayaknya kita mulai saja ya. Boleh. Ya, jadi teman-teman sekalian, masih sehubungan dengan penjelasan saya di pertemuan pertama, ada beberapa orang yang sudah kita ketemu, tapi beberapa orang diantaranya kita belum ketemu. Ya, jadi metode penelitian ini saya akan bersama dengan Prof. Ansar dan Pak Dr. Baharudin. Kebetulan beliau berdua belum bisa, maka saya yang masuk karena saya sebenarnya adalah nomor 3 ya. Jadi tidak ada masalah. Yang penting hari ini kita bisa isi tentang metode penelitian ini. Jadi ada beberapa materi nanti yang akan disampaikan dari Prof. Ansar, kemudian Pak Dr. Baharudin secara teoritik mengenai metode penelitian ini, dan saya lebih ke aplikasinya. Ya, tapi tidak apa-apa. Nanti sebentar akan kita masuk juga ke bagaimana secara teori tentang penelitian ini. Yang pertama yang ingin saya jelaskan hari ini adalah tentang masalah penelitian. Ya. Jadi sebuah penelitian yang baik adalah apabila masalah yang kita angkat adalah masalah yang aktual, masalah yang terjadi pada saat itu, yang dianggap setelah masalah tersebut diselesaikan itu akan berkontribusi terhadap baik secara empirik maupun secara teori, misalnya menambah ilmu pengetahuan dan seterusnya, ya, atau membantu di dalam penyelesaian masalah di lapangan. Nah, itulah masalah. Nah, kalau mau didefinisikan apa itu masalah secara definisi dalam penelitian adalah ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang saat ini terjadi. Yang seharusnya itu adalah boleh dikatakan harapan, dan apa yang saat ini terjadi tidak sesuai antara harapan dan kenyataan. Maka itu adalah masalah. Persoalannya kemudian adalah apakah semua masalah harus diteliti? Ya, jawabannya adalah tidak semua masalah harus diteliti. Jadi ada beberapa masalah yang mungkin tidak perlu diteliti. Jawabannya sudah dengan mudah kita ketemukan. Nah, untuk penelitian S2 ini diharapkan masalahnya itu adalah masalah-masalah yang ya misalnya berasal dari riset gap. Kita berharap dari situ. Karena masalah itu kan bisa didapatkan dari 3. Yang pertama adalah fenomena gap. Nah, ini misalnya ada fenomena yang terjadi di lapangan. Misalnya, ada perusahaan X, kemudian 3 tahun terakhir, kinerja dari perusahaan ini menurun. Ya, menurun secara drastis. Ya, dengan demikian berarti ini ada masalah. Ini adalah masalah kinerja. Bagaimana fenomenanya? Fenomenanya adalah terjadi penurunan kinerja secara drastis 3 tahun terakhir dengan data tentunya. Ya. Kalau misalnya kita sudah menemukan data seperti itu, maka kinerja ini bisa kita angkat
sebagai sebuah masalah untuk kita selesaikan dalam sebuah penelitian. Ya. Nah, lalu kemudian kalau masalahnya sudah ditemukan, maka selanjutnya adalah bagaimana kira-kira menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu masalahnya, maka kita harus mencari tahu bagaimana kira-kira menyelesaikan masalah tersebut. Maka hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mencari referensi. Ya, teman-teman harus banyak membaca hasil-hasil penelitian online. Ya, hasil-hasil penelitian ini, sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan kita yang pertama, bisa kita cari melalui misalnya dengan jurnal-jurnal ilmiah. Tapi karena mungkin kita belum familiar dengan jurnal-jurnal ilmiah, maka teman-teman bisa mencarinya dengan melalui Google. Yang paling bagus adalah Google Cendekia. Jadi teman-teman tinggal mengetik tema apa yang ingin dicari. Nah, setelah itu masukkan di Google Cendekia, nanti akan keluar hasil-hasil penelitiannya orang lain. Maka dari situ kita mempelajari variabel apa yang bisa mempengaruhi kinerja tersebut. Ya. Kan saya contohkan tadi adalah masalah kinerja, ya. Nah, setelah dilihat beberapa penelitian yang menunjukkan beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja, maka variabel-variabel tersebut kita bisa seleksi yang kita anggap sesuai dengan lokasi yang akan kita tuju untuk penelitian, maka kita ambil, catat variabel-variabel tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah semua variabel yang kita catat tadi kita harus ambil sebagai variabel kita dalam penelitian? Nah, tidak perlu. Kita seleksi saja 3 atau 4 variabel kira-kira yang kita anggap bahwa inilah yang paling dominan. Bagaimana kita tahu bahwa itu yang paling dominan? Dari penelitiannya orang-orang tadi, kita lihat variabel yang mana yang paling dominan berpengaruh, itulah yang kita ambil, seleksi. Penelitian si A mengatakan, misalnya yang mempengaruhi kinerja itu adalah kualitas SDM. Dengan hasil misalnya, semakin tinggi kualitas SDM, maka kinerja akan semakin meningkat. Nah, berarti kan hubungannya adalah hubungan positif, ya. Nah, nanti kita perlihatkan sebentar bagaimana membuat kerangkanya, ya. Tapi mungkin di akhir. Nah, setelah seperti itu, maka selanjutnya adalah kita membuat rumusan masalahnya. Nah, salah satu contoh tadi yang saya tuliskan, jadi kalau rumusan masalah itu, ya, ini pernyataan tentang masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian. Contohnya adalah bagaimana meningkatkan kinerja pegawai di perusahaan X. Ya, itu adalah rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah inilah yang akan kita cari jawabannya dalam penelitian. Ya, rumusan masalah ini yang akan kita cari jawabannya dalam penelitian. Oleh karena itu, untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah ini, maka yang harus kita buat terlebih dahulu adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk membantu mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Makanya susunannya di dalam pembuatan tesis kita itu setelah latar belakang, rumusan masalah, kemudian selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini adalah pernyataan yang dibuat guna membantu menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Nah, pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Ya, jadi misalnya, ya, misalnya teman-teman mau membuat pertanyaan penelitian, ya, sebagai contoh, sehubungan dengan tadi, ya, kalau misalnya tadi kita temukan adalah kualitas SDM sebagai salah satu variabel yang bisa mempengaruhi kinerja, maka kita tinggal mengatakan pertanyaan berikutnya adalah apakah kualitas SDM yang berpengaruh terhadap kinerja, ya, pegawai di
perusahaan X, ya. Nah, dia dalam bentuk tanya. Nah, jadi setiap variabel yang kita ambil sebagai variabel dalam penelitian itu dibuatkan pertanyaan penelitian. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan penelitian itu yang akan membantu menjawab tadi rumusan masalah. Bagaimana meningkatkan tadi kinerja? Maka salah satu pertanyaan yang bisa menjawab rumusan masalah adalah apakah kualitas SDM berpengaruh terhadap kinerja pegawai di perusahaan. Kalau sudah ada pertanyaan seperti ini, nanti hubungannya nanti adalah di analisis, alat analisis apa yang kita akan gunakan. Tapi itu nanti kita akan cari. Ya. Selanjutnya adalah variabel berikutnya. Kalau misalnya kita temukan variabel lain, misalnya kita temukan bahwa ternyata selain dari kualitas SDM, misalnya adalah manajemen waktu, maka kita bisa mengatakan apakah manajemen waktu ya berpengaruh terhadap kinerja pegawai di perusahaan X. Nah, maka ini adalah pertanyaan penelitian berikutnya. Ya. Nah, dari 3 variabel ini, maka kita bisa membuat sebuah kerangka. Ya, kalau misalnya kerangkanya kita sudah bisa buat, maka dengan mudah kita membuat pertanyaan-pertanyaannya. Jadi misalnya dia seperti ini. Nah, misalnya di sini adalah kinerja, kemudian di sini adalah manajemen waktu, kemudian di sini adalah kualitas SDM. Ya. Kita perbesar supaya bisa kelihatan dengan baik. Ya, kita ya. Sekarang adalah 3 variabel ini kita sudah temukan bahwa inilah variabel yang kita mau ambil sebagai variabel dalam penelitian kita. Nah, sekarang kita tinggal mencari referensi. Misalnya tadi ada referensi yang kita temukan bahwa manajemen waktu itu mempengaruhi kinerja. Maka kita bisa hubungkan seperti ini. Ya. Selanjutnya tadi bahwa ada juga penelitian yang kita dapat bahwa ternyata kualitas SDM juga bisa mempengaruhi kinerja. Nah, sekarang kita mencari hasil penelitian lain. Nah, dan kalau misalnya kita temukan ternyata manajemen waktu bisa mempengaruhi kualitas SDM, maka model akhir kita akan seperti ini. Ya. Ini sudah bisa menjadi sebuah judul dalam tesis kita. Ya. Dari hasil menemukan masalah, kemudian mencari referensi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya kita buat modelnya seperti ini. Ya. Nah, maka model ini salah satu sudah bisa dikatakan sebagai model yang bisa kita gunakan dalam penelitian. Ya, teman-teman bisa mencari alternatif model lain misalnya. Ya. Nah, ini 3 variabel dan ada 1 variabel, ya ini kualitas SDM. Nah, kalau misalnya kita beri misalnya sebagai label ini sebagai X, ya ini misalnya sebagai Y1 misalnya, kalau kita mau menggunakan Y semua, ini adalah sebagai Y2. Maka jadilah model kita ya. Nah,
Kalau modelnya sudah seperti ini, maka pertanyaan penelitiannya yang pertama, misalnya kita mau mengatakan bahwa hubungan pertama yang kita mau selesaikan adalah ini, ya. Maka ini adalah sebagai A misalnya ya, A1. Kemudian hubungan kedua adalah ini, maka ini adalah A2. Kemudian, maaf. Ini adalah A1 tadi. Kemudian ini adalah ini adalah A3 ya. A3. Ya. Nah, ini bisa diganti dengan yang lain ya. Bisa dengan simbol. Misalnya dengan menggunakan alfa, boleh. Jadi ini adalah boleh dibuat simbol menjadi misalnya ini adalah alfa 1 ya. Boleh saja, tidak ada masalah. Ya. Bisa saja, tapi harus betul-betul konsisten dari awal sampai akhir memberikan nama itu harus konsisten. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita mau menggunakan alfa boleh, ya. Nah. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, silakan. Halo, Pak. Silakan siapa? Halo. Ada yang bertanya? Iya, Pak, bertanya, Pak. Iya, siapa yang bertanya? Zulijar, Pak, Zulijar. Oh, Zulijar, silakan, Zulijar. Iya. So, ini modelnya, Pak. Yang mana variabel bebas dan yang mana variabel terikat? Oke, ya. Terima kasih. Nah, Zulijar ya, tadi bertanya yang mana variabel bebas dan yang mana variabel terikat. Jadi dalam menentukan yang mana variabel bebas dan mana variabel terikat, itu kita harus melihat, yang pertama kita lihat adalah ini ya, perbesar supaya kita bisa lihat. Oke. Ini oke. Untuk menentukan yang mana variabel bebas dan mana variabel terikat adalah kita melihat arah panah. Ya. Jadi yang ditunjuk oleh arah panah itulah yang terikat. Maka kalau kita perhatikan di sini yang paling banyak ditunjuk oleh tanda panah yang mana? Kualitas STM sama. Yang banyak, yang paling banyak ditunjuk oleh tanda panah adalah kinerja ya. Oke. Jadi dengan demikian kita bisa mengatakan berarti kinerja itu adalah variabel terikat. Nah, selanjutnya yang paling tidak ditunjuk, tidak ada tanda panah mengarah ke dia adalah manajemen waktu kan? Ya, maka manajemen waktu adalah variabel bebas. Pertanyaannya, ada satu variabel yang diarahkan tanda panah ke dia dan juga dia menuju ya ke arah lain. Maka itu yang disebut dengan variabel intervening. Variabel antara, boleh dikatakan begitu ya. Atau variabel mediasi, yang memediasi ya.
Nah, jadi seperti itu. Jadi kualitas SDM di sini sebagai variabel intervening atau variabel mediasi, ya, yang memediasi antara manajemen waktu dan kinerja. Nah, kemudian manajemen waktu adalah variabel bebas, disimbol dengan X. Kemudian kinerja adalah variabel terikat, disimbol dengan Y2. Tetapi kualitas SDM ini bisa juga menjadi variabel terikat. Terikat dari mana? Dari manajemen waktu. Dan kualitas SDM bisa berfungsi sebagai variabel bebas. Variabel bebas dari apa? Dari kinerja. Tapi secara keseluruhan dalam model ini, ya, kualitas SDM adalah merupakan variabel intervening. Bisa dipahami ya? Ya Pak. Bisa dipahami? Pak. Iya. Ya Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Dari siapa? Boleh bertanya, Pak? Silahkan, dari siapa? Pak, tolong diperlihatkan Dipa, Pak. slide-nya. Dipa Sakti Nugraha. Iya, Pak Dipa, silakan. Ini Kak, dalam penentuan ini Pak, dalam penentuan variabel kan ada X, ada Y2, ada Y1. Apakah tentuannya tuh tidak melihat dari segi kalau misalnya kita kasih X itu di variabel kayak dependent Pak, yang Y-nya itu dari independennya Pak, kayak begitu Pak. Yang terikat dikasih X, yang bebas dikasih Y. Bukan begitu Pak anunya? Oke. Ya, Dipa ya. Penentuan simbol ya. Penentuan simbol ya, Dipa ya. Ya, jadi simbol ini itu disepakati oleh para penulis buku metodologi penelitian bahwa variabel bebas itu biasanya disimbol dengan X. Tetapi ini tidak selamanya. Kadang-kadang misalnya ada buku ya. Ada buku yang misalnya manajemen waktu ini dia tingkat MW. Tidak ada masalah. Misalnya ya, itu adalah tingkatan dari variabel tersebut. Tidak apa-apa. Nah, yang paling penting adalah kita paham yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat, dan yang mana variabel intervening. Mengenai simbol itu terserah dari kita. Ada buku, kalau misalnya bukunya Ferdinand, Augusti Ferdinand itu menggunakan singkatan dari variabel tersebut. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan SEM, nah, itu biasanya singkatan dari variabel tersebut yang dibuat menjadi simbol. Ya. Tapi buku-buku penelitian lain ya menggunakan X dan Y. Kadang-kadang juga menggunakan Z. Jadi misalnya Z itu adalah ada yang buku yang menunjukkan bahwa Z itu adalah variabel intervening. Sehingga kinerja itu adalah Y, mulai dari awal sampai akhir dalam penelitian menggunakan simbol tersebut. Tidak boleh misalnya di halaman lain menggunakan X, di halaman yang berikutnya adalah menggunakan singkatan dari variabel tersebut. Tidak boleh, jadi harus konsisten. Kita sebagai peneliti harus konsisten supaya apa? Supaya orang yang membaca hasil penelitian kita paham betul dengan runtut dari penelitian kita, karena simbolnya tetap yang konsisten dari akhir sampai awal. Oke, ada lagi penelitian lain? Ada Ya Pak, halo. lain? Bisa bertanya Pak? Silahkan, siapa? Ya, dengan Wahyuni Pak. Wahyuni, silahkan Ibu Wahyuni. Ya, Pak, ini mau tanya. Iya. Bagaimana itu caranya Pak menentukan judul yang bagus gitu? Oke. Tahapan-tahapannya untuk mendapatkan judul yang bagus. Oke. Trik-triknya gitu. Judul ya. Terima kasih Pak. Ya, judul itu kita dapatkan setelah model kita jadi seperti ini. Kuliah Pak. Di bawah dulu. Setelah model kita jadi seperti ini, kita bisa memilih judul. Di bawah dulu. Ya, sebagaimana yang kita contohkan dalam proses perkuliahan kita, bahwa judul itu agak
bukan di awal dibuat, tetapi setelah ada model yang kita temukan, barulah kita berikan judul. Ya. Kalau misalnya modelnya seperti ini, maka tergantung dari kita. Karena judul itu sama dengan nama anak sebenarnya. Kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kan, misalnya kita menikah dulu, kemudian istri melahirkan, setelah itu ini anak. Maka anak ini untuk memberi nama itu sama dengan memberi judul dalam penelitian. Jadi kalau diurutkan secara empirik, maka judul sebenarnya belakangan munculnya. Judul itu dari model. Karena kalau judul dulu dibuat, ini akan kewalahan kita mencari variabel yang sesuai dengan judul tersebut. Ya. Nah, misalnya, kalau misalnya modelnya sudah seperti ini judulnya bisa macam-macam. Kalau mau model judul yang konvensional seperti yang sudah ada, maka tinggal mengatakan begini. Pengaruh ya manajemen waktu terhadap ini yang konvensional dulu ya, kinerja pegawai di perusahaan X. Yang pengaruh manajemen waktu terhadap kinerja pegawai ya melalui, ada melaluinya di sini ya, melalui kualitas SDM. Ya, ini kira-kira judul untuk ini judul yang paling sering muncul dalam sebuah penelitian ya. Begini modelnya. Ini Bu Wahyuni ya. Bu Wahyuni. Terima kasih. Iya, halo. Terima kasih, Pak. Nah, ini adalah judul yang konvensional. Kalau misalnya kita mau memberi judul yang lebih bagus sedikit, Bu Wahyuni tidak ada di sini ya. Kenapa, Bu Pak? Wahyuni tidak menggunakan video ya? Bagaimana caranya? Ada di bawah itu ada gambar video. Stop video? Ada video toh? Ya, Bukan Kak, kalau stop video berarti sudah ada alat di video. Sudah. Kalau dikali itu video berarti tidak muncul gambarnya itu. Enggak dikali, Ji, Pak. Tapi kenapa enggak muncul, Li? Itu supaya tidak dikali. Mungkin sinyal dikali. Enggak. Kamera belakang, Kak. Oh, kamera belakang. Ya. Kasih ke kamera depan nih, Kika. Ya. Oh, astaga. Boleh bertanya lagi, Pak. Siapa yang bertanya? dulu. Saya Cari izin dulu, Pak. Pak. Lagi Pak Rahman, ngerjain. silakan Pak Rahman. Pak Rahman dulu ya. Ya, Pak Izin Rahman. dulu, Pak. Saya mau mundur. Silakan Pak Rahman. Sudah, saya izin dulu, Pak. Mundur. Oh, izin. Lagi ada kerjaan. Oh ya, silakan. Maaf, Pak. Ya, silakan Pak Rahman. Iya. Iya, Pak. Siapa tadi yang mau bertanya? Cari Pak mau bertanya. Siapa? Cari Pak. Arifah. Cari Pak mau bertanya Iya, silakan. tentang penelitian. Dalam metode penelitian kuantitatif, apakah kuesioner itu harus dikumpul, Pak? Apa? Mohon maaf, sekali lagi. Apakah kuesioner itu harus dikumpulkan nanti? Oh ya, kuesioner. Ya, Pak. Ya, ya harus dikumpul. Jadi kuesioner itu kan harus dikumpul. Dan sekarang ini kita bisa menggunakan Google Form. Nanti kita akan pelajari ya bagaimana membuat Google Form. Jadi tidak perlu menggunakan, sekarang ini kan semua orang hampir menggunakan WA lah ya. Nah, setelah itu kita kirimkan Google Form seperti yang saya pernah kirimkan. Sudah pernah saya kirimkan bagaimana registrasi. Seperti itu modelnya. Jadi selanjutnya nanti data-data itu yang kita butuhkan langsung masuk ke tabel Excel kita. Nah, itu menggunakan Google Form. Kalau misalnya kita menggunakan kuesioner seperti yang selama ini, yang kuesioner yang konvensional dibagikan,
Ya, harus dikumpul lah. Setelah dikumpul, baru kita melihat bagaimana jawaban-jawaban dari pernyataan yang kita buat dalam kuesioner. Nah, setelah itu baru dianalisis. Jadi, kuesioner itu harus dikumpul. Dikumpul dalam artian untuk dianalisis ya. Kalau misalnya untuk proposal nanti tidak perlu dibawa kuesionernya. Cukup dilampirkan. Ketikan datanya. Iya. Oh, makasih Pak. Iya. Ada lagi? Nah, saya lanjutkan judul tadi ini ya. Ini kalau judulnya seperti ini, maka judul ini adalah judul yang biasa-biasa saja. Ya, seperti judul-judul orang lain. Nah, kita bisa misalnya membuat judul yang misalnya lebih bagus, ya, atau bombastis dan seterusnya. Nah, jadi misalnya kita tidak menggunakan lagi kata pengaruh, ya, hanya kita mau memunculkan kualitas SDM, ya, maka kita langsung mengatakan hanya kualitas SDM dan kinerja dan kinerja pegawai di perusahaan X. Ya, ini bisa seperti ini. Bisa. Ini sudah bisa jadi judul juga. Artinya apa? Manajemen waktunya kan. Ya. Nah, bisa juga misalnya judulnya lain. Misalnya kita judul yang lain adalah manajemen waktu dan kualitas SDM sebagai variabel penting dalam peningkatan kinerja. Nah, di perusahaan juga bisa. Jadi judul itu tidak masalah. Yang penting kita mampu menjelaskan kenapa memberikan kualitas SDM dan kinerja pegawai di perusahaan X. Kenapa cuma dua itu? Karena saya anggap bahwa kualitas SDM lah variabel yang paling penting kerja. Sedangkan manajemen waktu ini adalah merupakan hal yang mempengaruhi kualitas SDM. Sehingga yang saya munculkan cuma kualitas SDM. Ya. Jadi judul itu bisa macam-macam tergantung dari kita ya sebagai calon peneliti apa alasannya memberi judul itu dalam ceritanya. Ya. Jadi tidak ada masalah. Ya. Oke. Ada lagi penelitian? Ada lagi pertanyaan lain? Siapa? Ada? Oke. Kalau tidak ada, maka saya bisa lanjutkan dengan pertanyaan penelitian tadi. Ya. Nah, pertanyaan penelitian pertama tadi sudah. Yang kedua, nah, kalau kita mau urutkan sesuai dengan model tadi, ya. Ya, kalau ini misalnya yang pertama kan apakah kualitas SDM? Maka ini kita ubah menjadi yang pertama itu adalah kita ubah yang pertama adalah apakah manajemen waktu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah maaf ini. Nah, yang kedua adalah apakah manajemen waktu berpengaruh terhadap kualitas SDM di perusahaan
X. Nah, kemudian yang ketiga adalah apakah kualitas SDM berpengaruh terhadap kinerja pegawai di perusahaan X. Nah, ini ada 3 rumus masalah. Nah, bisa juga ditambah satu lagi, apakah manajemen waktu berpengaruh terhadap kinerja melalui kualitas SDM di perusahaan X. Nah, ini seperti ini. Jadi bisa 4 pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian pertama adalah manajemen waktu terhadap kinerja. Ini sesuai dengan di sini. Alpha 1 ya. Kemudian alpha 2 manajemen waktu terhadap kualitas SDM. Kemudian alpha 3 adalah kualitas SDM terhadap kinerja. Tapi ternyata ada lagi satu yang tidak kelihatan di sini, yaitu pengaruh manajemen waktu terhadap kinerja melalui kualitas SDM. Nah, ini kita juga mau cari. Inilah sebenarnya kalau ditanya nanti dalam proposal, apa hal baru yang Anda ingin kemukakan dalam penelitian Anda adalah ini. Kualitas SDM berfungsi sebagai variabel intervening. Diharapkan dengan adanya kualitas SDM di sini, maka kinerja akan semakin meningkat. Jadi manajemen waktu ini meningkatkan kualitas SDM, kemudian selanjutnya meningkatkan kinerja. Nah, maka yang kita harapkan adalah pengaruh tidak langsung ini lebih besar daripada pengaruh langsung. Nah, itu harapan kita di akhir penelitian. Tetapi kalau ternyata ditemukan tidak seperti itu kan tidak ada masalah. Itu kan cuma harapan awal saja. Nah, seperti itu kira-kira dalam penelitian. Maka rumusan masalah pertanyaan penelitiannya adalah apakah manajemen waktu berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Itu adalah alfa 1 tadi ditunjukkan. Kemudian apakah manajemen waktu berpengaruh terhadap kualitas SDM? Itu adalah alfa 2. Apakah kualitas SDM berpengaruh terhadap kinerja? Itu bisa dilihat di dalam kerangka adalah alfa 3. Dan apakah manajemen waktu berpengaruh terhadap kinerja melalui kualitas SDM. Nah, inilah adalah pertanyaan yang sebenarnya kontribusi kita dalam penelitian ini, yaitu pengaruh tidak langsungnya. Ya. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya kita sudah dapatkan pertanyaan penelitiannya, maka tujuannya bagaimana? Nah, tujuan penelitiannya itu ini sebagai contoh saja, sehubungan dengan tadi rumusan masalahnya adalah bagaimana meningkatkan kinerja pegawai. Ini kan tadi adalah rumusan masalah ya. Kalau rumusan masalahnya adalah bagaimana meningkatkan kinerja pegawai, maka tujuannya adalah, nah ini tujuannya adalah untuk misalnya kita mau mengelaborasi dan menganalisis ya variabel manajemen kita langsung waktu dan kualitas SDM ya terhadap ya pengaruhnya terhadap kinerja pegawai ya di perusahaan X. Nah, ini bisa menjadi tujuan kita. Ya. Nah. Jadi tujuan penelitian bisa seperti ini. Jadi tujuannya satu. Tadi rumusan masalah satu, tujuan satu, pertanyaan penelitian boleh banyak. Ya, jadi pertanyaan penelitian itu boleh banyak untuk menjawab rumusan masalah tadi. Ya, boleh juga misalnya ini kita
ubah menjadi atau ya, untuk mengelaborasi dan menganalisis ya faktor yang dapat meningkatkan, karena tadi kan meningkatkan ya. Nah, ini bisa juga tuh. Ya. Jadi tergantung dari teman-teman mau menggunakan yang mana, dua-duanya boleh digunakan ya. Bisa otomatis satunya ya. Mau yang pertama atau yang kedua boleh ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya. Bagaimana menemukan masalah, kemudian bagaimana masalah itu bisa diselesaikan dengan mencari referensi. Untuk tujuannya adalah untuk membuat model. Setelah modelnya jadi, maka dengan mudah kita bisa membuat pertanyaan penelitian. Ya, setelah pertanyaan penelitiannya kita buat, maka tujuannya bisa dibuat ya. Jadi kalau diurutkan dari slide saya seperti ini kira-kira. Jadi rumusan masalah, otomatis ada masalah dulu, masalah ada, kemudian rumusan masalahnya dibuat, bagaimana meningkatkan kinerja pegawai di perusahaan X, saya ganti ke perusahaan X supaya seragam. Ya. Nah, selanjutnya adalah membuat modelnya seperti ini. Nah, tapi harus diingat bahwa model ini ya harus ditunjang dengan referensi. Ada nggak referensi yang menunjukkan bahwa manajemen waktu ini ada pengaruhnya terhadap kinerja? Berarti harus ada penelitian sebelumnya. Atau minimal ada pendapat yang kita temukan dari buku-buku para ahli yang populer. Itu bisa menjadi referensi bahwa manajemen waktu itu bisa mempengaruhi kinerja. Misalnya ada statement mengatakan bahwa ada seorang ahli pakar mengatakan semakin baik kita mengelola waktu, maka kinerja kita akan semakin baik. Maka itu bisa menjadi referensi. Ya. Jadi misalnya atau semakin baik waktu ini bisa kita kelola, maka kualitas kita sebagai seorang pegawai akan semakin baik. Maka itu menjadi referensi bahwa manajemen waktu berpengaruh terhadap kualitas SDM. Begitupun juga kualitas SDM terhadap kinerja. Kualitas SDM terhadap kinerja. Ini harus ada referensi. Ya. Referensi itulah yang menjadi pertanggungjawaban kita kenapa model ini dibuat. Nah, kan pertanyaannya kemudian akan muncul. Kenapa kualitas SDM Anda tempatkan di tengah-tengah? Ya. Nah, ini kadang-kadang ada mahasiswa tidak mampu menjawab di dalam pertanyaan. Kenapa kualitas SDM ini ditempatkan di tengah antara manajemen waktu dengan kinerja? Nah, maka jawabannya adalah karena ada referensi atau ada literatur yang saya temukan atau ada hasil penelitian yang saya temukan bahwa kinerja ini dapat meningkat apabila kualitas SDM-nya diperbaiki. Kemudian di sisi lain ada penelitian yang di tempat lain yang menunjukkan bahwa kualitas SDM bisa ditingkatkan apabila waktu bisa dikelola dengan baik. Maka saya tempatkanlah kualitas SDM di tengah. Inilah kontribusi kita dalam penelitian ini. Ingin melihat bagaimana pengaruh tidak langsung manajemen waktu terhadap kinerja melalui kualitas SDM. Ya, seperti itu kira-kira sering muncul ya. Nah, selanjutnya, nah ini sehubungan dengan mata kuliah kita di semester 1. Kebetulan saya yang membawakan metodologi metode kuantitatif ya. Nah ini misalnya judulnya kita kasih ini. Nah ini ada muncul persamaannya. Jadi ini persamaan dari model ini, persamaan model, nah, itu bisa muncul. Yang pertama adalah persamaannya untuk melihat Y1, jadi Y1 dulu. Nah,
Y1 itu sama dengan, nah ini adalah merupakan fungsi dari X1. Artinya bahwa Y1 ini dipengaruhi oleh X, ya bukan X1 tapi X. Ya. Nah, sehingga dengan demikian, ya, modelnya adalah Y1 sama dengan, ya ini tadi alfa. Nah, untuk membuat modelnya ini kita, nah ini alfa, nah ini kan alfa 2x ya ditambah dengan standar error. Jadi bisa kita mengatakan bahwa Y1 ini dipengaruhi oleh variabel X. Jadi semakin baik variabel X-nya atau manajemen waktu dalam hal ini, maka kualitas SDM juga semakin baik. Berapa besarnya pengaruh X terhadap Y1 atau pengaruh manajemen waktu terhadap kualitas SDM adalah sebesar alfa 2. Ya. Kemudian selanjutnya adalah nomor 2, persamaannya adalah untuk mendapatkan Y2 itu merupakan fungsi dari X dan Y1. Nah, sehingga ini bisa dituliskan persamaannya menjadi Y2 sama dengan Y2 itu tidak lain adalah alfa 1, ya, jadi alfa 1 alfa 1 X ditambah dengan alfa 3, ya, alfa 3 ini, ya, alfa 3 Y1 ditambah dengan standar error. Ya, seperti ini kira-kira persamaannya. Nah, judul sudah ada, persamaannya ada, maka ini nanti masuk di bab 3 persamaannya, ya. Nah, itu bisa menjadi masuk di bab 3. Nah, kalau sudah seperti ini modelnya, maka ini penelitian kita sudah bisa dikatakan sudah ya 50%. Jadi kalau sudah seperti ini, ya. Karena ada pendapat mengatakan apabila masalah kita sudah temukan, maka sesungguhnya penelitian kita itu sudah selesai 50%. Dengan demikian, maknanya apa? Maknanya adalah masalah penelitian itu tidak semudah itu kita tentukan. Ya, harus melalui pikiran, ya, yang harus melalui berbagai referensi, sehingga bisa kita menunjukkan bahwa inilah masalah yang saya inginkan dalam penelitian saya. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya atau bisa dimengerti apa yang saya jelaskan. Ini kan agak beda dengan kalau kita tatap muka langsung dengan yang melalui media. Pak. Ada yang belum jelas? Saya mau bertanya, Pak. Siapa? Kadafi, Pak. Kadafi. Ya, silakan Kadafi. Dari mana tadi dapat itu yang A2 angka error, Pak? Yang mana? Yang persamaan pertama, Pak. Persamaan pertama? Ya. Oke. Persamaan pertama itu adalah dari sini. Persamaan pertama itu adalah Y1 kan? Mau dilihat. Y1 ini kan dipengaruhi oleh ini kan? Manajemen waktu. Jadi kualitas SDM sebagai Y1 itu dipengaruhi oleh manajemen waktu kan? Nah, manajemen waktu ini simbolnya untuk besarnya pengaruh adalah alfa 2 kan? Nah, sehingga Y1 sama dengan alfa 2 kali X ditambah E. E ini adalah tingkat kesalahan kita dalam mengelola data nantinya. Ya. Jadi ada E di situ. Yang persamaan 2 adalah Y2. Untuk melihat ini dipengaruhi oleh manajemen waktu dan kualitas sistem. Sehingga dia Y2 adalah alfa 1 X1 X ditambah dengan alfa 3 Y1 ditambah dengan standar error. Seperti itu dalam membuat persamaannya ya. Jadi tergantung dari simbol apa yang kita beri di sini, itulah simbol yang kita beri di sini. Ya,
N-nya alfa 2, itu adalah hubungan dari sini pengaruhnya. Kemudian pengaruh dari sini ada alfa 1, maka alfa 1. Kemudian pengaruh ke sini ada alfa 3. Ya, seperti itu kira-kira. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Bisa dipahami apa yang saya jelaskan? Insya Allah, Pak. Kalau bisa, tanda jempol. Bisa? Bisa dipahami? Insya Allah, Oke, yang Pak. lain bagaimana? Insya Allah, Pak. Oke ya. Oke, mantap. Ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, siapa yang punya ayam itu yang selalu berkokok terus? Mau dipotong itu, Pak. Hah? Saya kira ayam tak, Pak. Ayamnya ideal itu. Saya kira ayam tak, Pak. Makanya enggak bilang-bilang dari tadi, Pak. Saya dengar itu ayam itu, terus Pak. berkokok. Ayamnya Fahri, Pak. Oh, ayamnya Fahri itu. Iya, Pak. Tapi akal ke ayam, Pak. Kucing. Dari tadi rebuskan. Lagi bertelur ayamnya. Iya. Kan kalau misalnya ayamnya lebih dari satu, bisa kebun susu satu kan. Kebun susu itu adalah rumah saya, namanya kampung susu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, teman-teman sekalian, jadi perlu saya jelaskan bahwa dengan adanya virus corona ini sebenarnya ada positif dan ada negatifnya ya. Positifnya adalah kita bisa ada di rumah sambil kuliah. Artinya bisa kita melakukan kegiatan-kegiatan kita di rumah sambil melakukan perkuliahan. Yang kedua, dengan adanya virus corona ini, maka kita tidak bisa ketemu secara langsung, sehingga negatifnya mungkin ada dalam komunikasi kita ya. Jadi tolong kalau misalnya ada hal yang tidak dipahami, ya teman-teman bisa setelah ini untuk bisa bertanya kembali di grup kita tentang materi yang saya sampaikan ya. Seperti misalnya Mungkin bagus dibuat grup khusus. Sudah dipencet-pencet kepalanya ya, jadi ada pertanyaan lagi? Ustaz, dibuatkan grup khusus. Fahrullah, aman? 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 Gimana sekarang kelihatan di layar? Ini aja. Ya. Oke, jadi PowerPoint-nya saya sudah bisa stop ya PowerPoint-nya. Bisa nanti sebentar saya kembali lagi kalau dikirim nanti PowerPoint-nya, Pak. Iya, nanti saya kirim ke grupnya. Ya, betul. Iya, nanti dikirim ke grupnya. Jadi ini adalah apa yang kita pelajari hari ini, inilah yang saya kirim. Kalau yang belum dipelajari tidak perlu saya kirim, nanti pusing. Jadi yang sudah dipelajari saja saya kirimkan supaya bisa dibaca kembali. Ya, seperti itu kira-kira ya. Oke. Ya, mohon maaf saya harus minum kopi dulu. Silakan, Pak. Halo. Ini kalau dibalik mantap ya. Salah di gelas tak, Pak? Ini ada gambarnya, tadi ada fotonya. Gelasnya ada fotonya, Pak. Iya, gelasnya harus punya begini semua ya. Punya gelas begini semua. Bagus juga itu. Fotonya, Pak. Mantap toh? Ada Mantap. fotonya tadi ya, Pak? Ya. Ada Nah, fotonya, Pak. dibaliknya ada ini. Asik. Iya. Ayo deh. Oke, saya stop sekarang PowerPoint-nya supaya kita bisa. Iya. Nah, ini sudah kelihatan semua. Iya. Ini Gaprawi, Pak. Gaprawi Andi ya. Itu tadi anaknya. Oke, mantap. Ini bagusnya kalau kuliah seperti ini kan anak bisa ada dan seterusnya, tidak ada masalah ya. Itu tidak. Bagus juga. Ya. Ini bagusnya. Dan ada kemungkinan sampai final kita kuliah seperti ini. Jadi perkiraan saya akan seperti itu. Jadi teman-teman betul ikuti ya, karena jangan sampai
ada kuliahan yang tidak diikuti ya. Nah, dengan demikian sebentar di grup tolong sampaikan kepada saya listnya yang hadir hari ini karena saya belum sempat tadi. Supaya saya bisa cocokkan dengan apa yang ada di list ya. Nama-namanya biar kelihatan. Ya, ini Itu ada. Nah, ini kan direkam ini. Jadi nanti saya bisa buka kembali. Ada Pak Abdul Rahman hari ini ya. Ada Asrajudin ya. Asrajudin tidak ada di tempat lagi kemana. Saharia, oh ada. Ya. Ada Darmawan. Amri Amir ya. Amri Amir, Muhammad Kadafi, Kiranti Mira, Suci Nur Fitria ya. Suci Dwipa. Iya, Pak. Dwipa ketua kelasnya ya. Siapa ketua kelasnya, Kak? Apa? Siapa? A1 siapa? Pak Iping. A1 siapa ketua kelasnya? Pak Iping. Akuisisi, Pak. Iping. Transisi ya. Akuisisi ke Pak Iping. Tuh ayamnya sudah setuju juga. Oh. Oke ya. Ada Fahrullah Mulyani. Sarani Muslim. Pak Rahman ini ada di rumah sakit ya? Pak Wahidin. Pak Rahman sekarang sudah di rumah sakit. Antisipasi corona itu, Pak. Corona, Pak. Coro-coroan. Pak Rahman sekarang sudah di rumah sakit nih. Iya, masih di rumah sakit, Pak. Oh, di rumah sakit. Oke, silakan beraktivitas ya. Jadi kami mau kerja dulu, Pak. Ya, silakan Pak Rahman, silakan. Oke, siap, Pak. Ya, silakan. Ya. Ya, itu penting karena untuk membantu orang lain. Nanti materinya kita share. Siap, Pak, siap. Ya. Ya lain, gimana? Ada komentar tentang perkuliahan kita ini? Mungkin ada saran? Ada, Pak. Siapa? Siapa yang mau bicara? Terus kalau minggu depan gimana ini, Pak? Begini lagi. Ya, seperti ini terus. Karena kita tidak bisa ketemuan. Ya, face to face tidak bisa, tapi melalui media ini. Ini terus jika Jadi nanti boleh saja misalnya disepakati bukan di hari Sabtu Minggu boleh. Tergantung dari kesepakatan teman-teman. Tapi alangkah baiknya kalau terjadwal seperti ini kan bagus, langsung sudah selesai. Ya. Jadi seperti itu. Nanti Prof Ansar juga akan memberikan kuliah, mungkin minggu depan Prof Ansar yang masuk. Minggu depannya ya, Prof Ansar yang minggu depan mungkin Prof Ansar. Setelah itu Pak Dr. Baharudin yang akan seperti itu seterusnya sampai 12 kali pertemuan kita. Ya. Iya, Mudah-mudahan corona cepat berlalu supaya kita bisa ketemu di kampus. Amin. Ya. Saya tahu bahwa ada teman-teman dengan adanya pertemuan di kampus ada kesempatan untuk jalan-jalan ke mall. Menghindari. Ya, tapi untuk sementara kita hindari seperti itu. Jangan terlalu banyak ketemu sama orang. Ya, kita tidak tahu apakah ada virus yang melengket pada badan kita. Akhirnya kita tularkan ke keluarga, ke orang-orang lain ya. Jadi demi keselamatan kita, keluarga kita dan orang lain, maka kita melakukan perkuliahan seperti ini. Iya. Ada komentar dari teman-teman yang lain? Pak Hadar mungkin ada? Apa? Pak. Halo, siapa? Siapa yang bicara? Oh ya, silakan. Subhijar. Subhijar kah? Silakan. Silakan Subhijar. Mungkin bisa di unmute yang lain ya. Supaya Subhijar kedengaran. Bisa di unmute yang lain supaya yang bicara bisa kedengaran. Nanti mau bicara baru di ya. Silakan Subhijar. Bagaimana tips untuk membuat latar belakang? Latar belakang ya. Ya, latar belakang itu sebenarnya nanti saya akan jelaskan, tapi tidak apa-apa kan ada pertanyaan sepintas saja. Ya, jadi latar belakang itu ada dua hal yang paling urgent.
dijelaskan di dalam latar belakang. Yang pertama adalah apa alasan kita memilih tema tadi. Tema tadi kan tentang kinerja kan? Jadi apa alasannya sehingga kinerja yang menjadi tema utama dalam penelitian kita dan sub-sub temanya tadi. Ya. Nah, tadi kan dari awal ada masalah di mana kinerja perusahaan X itu 3 tahun terakhir menurun. Itu yang dijelaskan di dalam latar belakang. Sehingga memilih tema kinerja. Kemudian setelah itu kinerja ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut penelitiannya si A mengatakan manajemen waktu misalnya berpengaruh terhadap kinerja. Penelitiannya si C di Jepang misalnya. Penelitiannya si F di Brasil dan seterusnya. Itu kita cari referensi yang menunjukkan itu. Kemudian selanjutnya adalah kinerja juga dipengaruhi oleh kualitas SDM. Misalnya, itu menurut penelitiannya si F di Australia atau di Amerika atau di Cina dan seterusnya. Itu dijelaskan di dalam latar belakang. Kemudian hal kedua yang harus ada di dalam latar belakang adalah mengapa memilih lokasi. Kan ada lokasi mau diteliti di mana. Jadi harus juga dijelaskan kenapa meneliti di lokasi, misalnya di perusahaan X tadi. Ya, nah itu harus dijelaskan bahwa perusahaan X ini apa yang terjadi di sana dan apa akibatnya kalau perusahaan X ini bermasalah kinerjanya. Nah itu harus dijelaskan. Jadi dua hal ini yang paling krusial yang harus ada di dalam latar belakang. Nah, nanti juga dijelaskan lebih detail lagi oleh Prof. Ansar dan Pak Dr. Baharudin. Tapi setidak-tidaknya dua hal ini yang harus ada di dalam latar belakang. Oke, saya kira untuk sementara seperti itu. Sulhijar ya. Ada lagi yang mau bertanya? Atau sekedar sharing saja? Pak Hadar mungkin ada? Ada? Ada yang lain? Siapa? Kuliah online. Siapa? Ibu Indria kah? Indria? Indriati, Pak. Indriati, oke, silakan, silakan. Jadi Bapak mau kejar semua pertemuan online-nya kasih full atau bagaimana? Tergantung dari keadaan, Bu Indriati ya. Ini kan kita sekarang disuruh untuk tinggal di rumah 14 hari, berarti kan 2 minggu. Tapi kalau ternyata minggu depan masih bilang harus masih tinggal di rumah, maka kita masih online. Seperti itu. Oh, saya kira Bapak mau selesaikan semua. Ah, tidak. Tergantung dari kayak Pak Gunawan sekalian masuk langsung final. Ya, tergantung dari keadaan. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu dan kita bisa ketemu di kampus. Amin. Iya, seperti itu Ibu Indriati ya. Iya, ada lagi? Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Fahrullah kah? Iya Pak. Ya, silakan Fahrullah. Jadi kapan ini Pak mau sharing mengenai tata cara pembuatan judul yang berbeda dari yang digunakan dari mulai 70 tahun lalu sampai sekarang? Saya kira mau ini Pak, mau diskusi mengenai cara pembuatan yang berbeda lah dari yang sebelum-sebelumnya. Tadi saya sudah singgung sebagian ya. Bagaimana judul? Artinya ada satu tadi model yang kita buat, tapi 3 judul yang saya peragakan. 3-tiganya itu bisa kita lakukan. Jadi cara seperti itu. Jadi variabel yang mana yang kita anggap bahwa itulah andalan kita, itu yang kita munculkan judul boleh. Itu yang pertama. Boleh juga semua judul dimunculkan semua variabel dimunculkan di judul. Itu yang kedua boleh. Ya. Jadi seperti itu, tidak ada masalah. Tergantung dari kita karena judul itu adalah intinya adalah seperti memberi nama anak-anak kita. Nah, yang penting kita harus menjelaskan kenapa diberi nama seperti itu. Ya. Nanti mudah-mudahan ada pertemuan di kampus kita lebih untuk iya Pak, siap. Diskusi ya. Bisa bertanya lagi Pak sekali lagi Pak Saripah. Siapa? Saripah Pak bisa bertanya lagi? Siapa yang bertanya?
Saripah Pak mau nanya. Oh ya, Mau nanya silakan. tentang tugas draft proposal. Ya. Kalau misalnya di tugas Bapak yang kasih draft proposal, saya udah meneliti dari awal. Itu di kantor sendiri. Bisa Pak saya buat seperti itu? Maksudnya bagaimana? Bapak kan kasih tugas kemarin tentang draft proposal, buat draft proposal. Ya. Saripah itu buat draft proposal, udah mengarah sedikit-sedikit metode penelitian saya Pak. Sampai saya mendapatkan suatu judul yang harus saya teliti tentang pelayanan. Oke. Iya. Jadi sebenarnya tugas dari akhir dari metode penelitian ini kan draft proposal. Dan saya berharap teman-teman membuat draft proposal. Tapi itulah yang menjadi judul teman-teman atau tesis teman-teman nanti di akhir semester 3. Nah, makanya betul-betul digarap dengan baik. Tadi saya sudah jelaskan. Kita mulai dari masalah, kemudian membuat rumusan masalah, kemudian modelnya jadi, setelah itu dibuatlah pertanyaan penelitiannya, dan tujuannya. Hari ini yang kita pelajari. Ya. Tadi juga sempat disinggung latar belakang, tapi belum terlalu detail tentang latar belakang. Kurang lebih seperti itu, Ibu Saripah. Ibu Saripah, ada lagi? Paham Pak, terima kasih Pak. Soalnya saya sudah garap draft proposal itu dalam bentuk pelayanan publik. Ya. Nanti saya konsultasi sama Bapak. Boleh. Jadi masalah utama yang mau diangkat adalah pelayanan publik. Iya Pak, benar. Oke. Nah, nanti Ibu cari jurnal atau referensi dari penelitian-penelitian orang, apa yang bisa mempengaruhi pelayanan publik. Ibu mau lihat dari sisi apa? Dari SDM atau dari pemasaran atau dari keuangan atau dari mana? Dari SDM Pak, Oke, karena kan di kantor SDM. sendiri Maka Ibu itu harus melihat sistem dari penelitian orang SDM. penelitian orang. Di kantor Iya. saya ada pelayanannya Pak publik, apalagi sistem online sekarang. Oke, nah ini Ibu bisa ya. Jadi misalnya dengan sistem informasi dengan menggunakan IT bisa cari referensinya ya, supaya nanti kita diskusikan lebih jauh. Ya saya siap ya, walaupun bukan di sesi perkuliahan ya. Silakan. Baik Pak. Iya. Ada lagi? Terima kasih Pak. Siapa? Siapa? Ibu Wahyuni ada? Saya Pak, di Satu Nugraha Pak. Siapa? Dwipa Pak, Dwipa. Oh, Dwipa ya, silakan. Dwipa lagi, silakan. Oh, iya, ini Pak, menyambung tadi dari pertanyaan Ibu Saripah Pak tentang judul yang draft proposal ini Pak. Kan begini Pak, rencana kan teman-teman pasti sebagai ini sudah menyusun untuk tesisnya Pak. Ya. Nah, biasanya tuh untuk penentuan judul kan biasanya kalau dia satu Pak, kita ajukan misalnya 3 judul. Apakah sama halnya dengan S2 Pak? Kalau di S2 satu saja, judul jadi. Oh, satu saja Pak. Oh iya. Satu saja, tidak usah terlalu banyak. Pusing saya mau milih. Oh, siap Pak, siap. Terima kasih banyak Pak. Iya, judul jadi saja ya. Jadi Iya Pak. makanya Oh iya. di akhir dari perkuliahan kita ini kan jadi draft proposal kita. Nah itulah yang bisa dijadikan sebagai judul. Iya. Oh jadi sudah bisa konsultasi judul sekarang Pak? Iya, itu kan metode penelitian tujuannya untuk itu. Iya, siap, iya. Pak, siap. Di akhir perkuliahan kita sampai pertemuan ke-12 kan sudah jadi proposal kita. Di dalam proposal itu kan sudah ada judul. Maka judulnya sudah yang diajukan. Supaya apa? Pada saat nanti pertama ketemu dengan pembimbingnya, pasti macam-macam pertanyaannya. Kenapa milih judul ini? Kenapa milih di lokasi ini? Kan sudah bisa dijawab. Karena sudah ada di dalam latar belakang. Kan begitu. Maksudnya Pak, apakah sebelum menulis proposal gitu judulnya sudah bisa kita masukin dulu Pak? Jangan sampai nanti kita sudah bikin draft proposalnya ternyata
ujung-ujungnya nanti enggak di ini, enggak Ya, kan? di Begini, misalnya. saya jelaskan ya. Sementara perkuliahan ini kan nanti prosesnya untuk minggu-minggu ke depannya kan tinggal diskusi. Setelah teori semua kita jelaskan, tinggal diskusi. Misalnya masalah apa yang mau diangkat pertama tadi Ibu Sarifah adalah masalah kualitas pelayanan. Maka kualitas pelayanan ini yang kita bahas, apa yang bisa mempengaruhi, nanti Ibu pilih. Oh, variabel ini yang saya mau ambil. Maka itulah modelnya. Setelah itu, itulah yang menjadi proposalnya. Tapi banyak kan teman-teman sampai di akhir perkuliahan kadang-kadang masalah belum diselesaikan. Sehingga nanti di akhir perkuliahan karena harus memasukkan draft proposal, sehingga dia membuat proposalnya asal-asalan saja. Nah, kenapa? Karena dia tidak mengikuti dengan baik, sehingga tidak mampu membuat masalah dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman proposal itu nanti draft proposal ini itulah yang menjadi tesisnya di semester 3. Karena semester 3 kan kita sudah Pak, bisa kasih usul tidak, Pak? Iya, silakan. Pak, bisa tidak ada grup WA khusus untuk mata kuliah, Pak? Terus barangkali bisa kita mulai usulkan judulnya masing-masing orang gitu, Pak. Kalau misalnya sudah oke, kita bisa kami ini sudah bisa jalan mulai menulis gitu. Iya, boleh. Boleh. Tapi kan kita sudah punya grup toh? Cuma grup umum ya? Belum, Pak. Iya. Iya, boleh. Iya, jadi silakan. masukin judulnya ke kita, Pak Dik. Iya, boleh. Silakan. Ya, makasih. Pak, mau nanya, Pak. Pak, mau nanya. Pak Herman. Pak Herman Hamzah, silakan Pak Herman. Pak, saya mau nanya, bukannya untuk proposal itu harusnya pengajuan judul dulu, bukannya jadi kita ada mengajukan judul, kan biasanya kalau kita kayak yang dulu kan, kalau kita judul dulu minimal 3. Nanti setelah pengajuan judul itu baru kita buat draft proposalnya. Jadi tidak jadi pengulangan lagi terhadap judulnya, karena kan kalau kita buat draft proposal tanpa ada persetujuan pengajuan judul, itu kan berarti kita review sendiri kan, Pak ya? Oke, saya sudah paham Pak Herman ya. Oke, jadi tujuan dari perkuliahan di metode penelitian ini adalah untuk membantu mahasiswa membuat proposal. Itu sebenarnya cara untuk tujuan utamanya ya, bagaimana teman-teman bisa membuat proposal. Sehingga setiap pertemuan-pertemuan, teman-teman bisa bertanya tentang apa yang tertarik mau diteliti. Sehingga mungkin 4 kali pertemuan itu sudah jadi judulnya. Jadi selanjutnya pertemuan ke-5, 6, 7 sudah menulis. Jadi itu tujuannya sebenarnya. Sehingga kalau bertanya itu fokus masalah apa yang mau diteliti. Fokus di situ. Apakah cocok ini variabel ini, cocok variabel ini. Kalau sudah cocok, maka buatlah proposalnya. Sama begitu. Nah, ini adalah tugas metode penelitian. Saya berharap tugas inilah yang akan menjadi proposalnya nanti di semester 3. Nah, nanti di semester 3 baru resmi diajukan. Kalau sekarang ini baru latihan ceritanya. Tapi saya berharap latihan inilah yang menjadi judul yang sesungguhnya. Jadi berarti ceritanya kita diajarin untuk buat proposal draft proposal bisa menjadi kemungkinan itu akan menjadi judulnya kita ya. Betul. Ya Pak. Iya, seperti itu ya. Ya Pak. Iya Pak Herman. Ada lagi? Oh, saya lagi Pak. Siapa? Dwipa Pak. Wah, Dwipa ya, silakan Dwipa. Iya. Kan ini Pak perkuliahan kan kurang lebih 3 sampai 4 bulan Pak. Iya. Kan kalau kan biasanya 1 semester 6 bulan Pak. Nah,
kalau misalkan sisa dari perkuliahan 3 sampai 4 bulan itu dimanfaatkan untuk ujian proposal, Pak, bisa, Pak? Di 3 bulan terakhir. Iya, Pak. Oh, Di belum. 3 bulan Kalau di terakhir. situ bisa memantapkan proposalnya, bisa langsung datang konsultasi. Oh, Pada saat libur itu, loh. Oh iya, Pak. Iya, nanti di situ kan, di situlah keuntungannya. Kalau yang dulu 3 bulan nanti istirahat, jangan istirahat total. Kalau misalnya tadi sudah ada draft proposal yang diajukan untuk tugas metode penelitian, nanti dipermantap itu di 3 bulan itu, sehingga masuk di semester 3 sudah fix, tidak ada lagi perubahan. Tinggal ketemu dengan pembimbingnya. Tapi mohon maaf ya, pembimbing boleh saja nanti ada lagi perubahan-perubahan kecil, ya, karena itu kan sifatnya adalah subjektif, ya, tergantung dari pembimbingnya masing-masing. Kalau misalnya kami bertiga, saya, Prof. Ansal dan Pak Dr. Harudin, mungkin sama dalam konstruksinya, tapi yang lain mungkin ada yang berbeda, tapi tentunya ada perubahan sedikit, ya, seperti itu. Iya. Ya, siapa? Sarifah, Pak, bertanya lagi, Pak. Ya, silakan Ibu Sarifah. Terus kalau misalnya draft proposal saya kan sekarang jujur Pak, saya sudah bab 1, bab 2, dan salah bab 3 selesai. Saya mau konsultasi kapan? Luar biasa, Sarifah. Kalau misalnya draft Cepatnya. online ini masih berjalan terus, apa saya bisa via email atau bagaimana, Pak? Boleh. Boleh. Saya. Iya. Terutama modelnya saya dulu. Modelnya saya dulu di-share, ya. Kemudian setelah saya lihat modelnya, baru selanjutnya. Jadi modelnya kerangka konsepnya yang saya lihatkan tadi. Ya, Pak. Saya ulangi. Kalau saya lihat di metode penelitian, Pak, saya lihat size-nya Arial ya pakai 11 ya. Iya, Arial 11, betul. Nah, ini saja dulu yang dikirimkan ya. Ini slide yang ini saja. Ya, kebetulan Bapak kirim itu ada saya lihat. Ya. Bisa toh dilihat. Yang ini saja. Nanti dikirim dulu, setelah itu baru saya lengkapi. Toh? Salah Pak, saya Iya. untuk semester 3. Iya, oke. Semester 3 harus proposal. Iya, Pak. Iya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira pertemuan kita hari ini cukup ya. Siap. Iya. Semoga ada manfaatnya pertemuan kita ini. Sebentar saya share di grup materi yang saya jelaskan tadi. Iya. Sekian. Selamat pagi menjelang siang ya pada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lain ini videonya kenapa tidak muncul?